Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengkaji di dalam tayangan ini bersama Al-Wafa bi Ahdillah. Kita akan sedikit memberikan beberapa maklumat mengenai ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quranul Karim. Ilmu ulumul Quran, ilmu adalah yang menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, seperti di mana turunnya Al-Quran, kejadian-kejadian, ayat-ayat Al-Quran, dan beberapa hukum-hukum Al-Quran, dan juga hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran. Itu gambaran tentang ulumul Quran. Adapun pengertian daripada kitab Al-Quranul Karim, ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kitab suci setelah turunnya Al-Quranul Karim, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran adalah Allah jadikan sebagai dusturan ummah, yaitu sebagai undang-undang untuk umat di seluruh alam, dan juga hidayatan lil khalq, sebagai petunjuk yang benar bagi seluruh makhluk menuju kebenaran yang menjadikan kebahagiaan untuk seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Quran ini adalah suatu kitab yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Adapun kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelum Al-Quran, Allah turunkan secara langsung keseluruhannya. Namun kitab Al-Quran Allah turunkan ayat per ayat, surat per surat, sesuai kondisi atau peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat alaihi ridwanullah. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa di situ ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah dan apa itu surat Madaniyah? Surat Makkiyah dan surat Madaniyah adalah bagaimana dahulu surat-surat atau ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, apakah diturunkan di kota Makkah atau diturunkan di kota Madinah. Namun para ulama berbeda pendapat. Mereka ada yang mengatakan bahwa Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Itu yang masyhur di kalangan ulama. Tadi yang pertama, bahwa surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan surat Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Meskipun pada saat itu Rasulullah SAW berada di Makkah, namun tetap disebut surat Madaniyah karena turunnya setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu
masyhur di kalangan ulama. Tetapi ada sebagian ulama berpendapat bahwa Makkiyah itu adalah surat yang turun di kota Makkah, meskipun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun surat Madaniyah, sebagian ulama berpendapat bahwa surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Kemudian ada juga sebagian berpendapat bahwa surat Makkiyah adalah surat-surat yang dikhitabkan, yang diarahkan untuk orang-orang Makkah. Dan surat Madaniyah, surat yang disampaikan atau yang diucapkan, yang disampaikan kepada orang-orang penduduk Madinah. Itu sebagian ulama juga berpendapat demikian. Adapun ciri, tanda atau alamat, cara kita mengetahui apakah ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah, ada beberapa ulama memberikan suatu alamat tentang bagaimana kita mengetahui bahwa surat tersebut atau ayat tersebut turun atau disebut sebagai surat Makkiyah. Alamat yang pertama, sebagian ulama berkata bahwa apabila ada surat yang di awalnya berbunyi ya ayuhan nas, maka berarti itu adalah surat Makkiyah. Apabila diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka disebut adalah surat Madaniyah. Itu pendapat ulama. Kecuali ada beberapa surat atau ayat di dalam surat Al-Hajj. Di situ juga sebagian surat atau sebagian ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu diturunkan di kota Makkah, atau disebut dengan surat ayat Makkiyah. Kemudian juga alamat yang lain bahwa itu adalah surat Makkiyah apabila di dalam surat tersebut terdapat kalimat kalla. Kita sering membaca di beberapa ayat Al-Quran, apabila kita menemukan kalimat kalla, maka itu adalah surat Makkiyah. Kemudian juga di antara alamat-alamat atau tanda atau ciri surat Makkiyah, apabila di situ ada kisah-kisah Nabi Adam dan kisah iblis alaihi lanatullah, maka disebut itu adalah surat Makkiyah. Kemudian itu beberapa alamat tanda surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Di dalam Al-Quranul Karim ada 114 surat. Di situ sebagian surat Madaniyah dan sebagian surat Makkiyah. Surat Madaniyah, kata ulama, jumlahnya ada 29 surat. Apa saja itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Wal-Ra'd, Wal-Hajj, Wal-Nur, Al-Ahzab, Surat Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahinah, As-Saf, Wal-Jum'ah, Al-Munafiqun, Wal-Taghabun, Wal-Talaq, Wal-Tarhim, Wal-Qiyamah, Wal-Zalzalah, Wal-Qadar, Wal-Nasr, Wal-Mu'awwadatan. Itu surat-surat yang disebut dengan surat Madaniyah. Sisa dari itu adalah surat Makkiyah. Kita ulangi ringkasannya pada pembahasan pada kesempatan ini, bahwa
surat Makkiyah menurut ulama adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ini yang lebih masyhurnya di kalangan ulama. Semua mudah-mudahan kesempatan yang barokah ini senantiasa kita selalu menambah ilmu dan menambah faedah-faedah dari guru-guru kita, dari seluruh ulama-ulama yang ada, dan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair.